Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Suryowigati, NIM 20211111010 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan bagian mengenai pengertian i'jaz. Referensi yang saya gunakan yaitu dari Ibnu Mansur, Lisan Al-Arabi, Jilid 31, Tahqiq Abdullah Ali Al-Kabir, halaman 2818. Berikut pengertian secara bahasa. I'jaz merupakan definisi atau bentuk masdar dari a'jaza bermakna al-fa'ud, meninggalkan atau asab atau mendahului. Ketika dikatakan a'jazani fulan aifatani, bermakna seseorang meninggalkan atau mendahului saya. Sedangkan i'mu'jizah berarti wahidatu mu'jizatil anbiya'i alaihi musallam, atau salah satu dari mukjizat para nabi alaihi salam. Kemudian, secara etimologi, isi masdar dari a'jaza yu'jizu i'jazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Jika kata i'jaz diambil dari kata kerja ajaza ijaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu dan ketidakberdayaan. Az-Zarkhani mendefinisikan i'jaz sebagai sesuatu yang melemahkan atau menundukkan manusia yang beragam untuk menghasilkan sesuatu yang semisal dengannya, atau disebut juga sesuatu yang berada di luar kebiasaan, di luar dari sebab-sebab yang dapat diketahui secara detail, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ketika seseorang menentang bukti kenabian ketika dakwah disampaikan kepadanya. Dan mana Khalil Al-Khatan mengatakan bahwa i'jaz adalah memperlihatkan keberadaan Nabi di dalam menyampaikan dakwah risalahnya dengan memperlihatkan ketidakmampuan orang Arab dalam menentang mukjizat Rasulullah yang abadi Al-Quran dan melemahkan generasi sesudahnya. I'jaz merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawa oleh seorang rasul. Kemampuan i'jaz ini kemudian menjadi bagian dari seorang rasul yang dapat disebut juga dengan mukjizat. I'jazul Quran terdiri dari dua kata, yaitu i'jaz dan Al-Quran. Maksud dari i'jaz adalah menampakkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tugas kerasulannya dengan cara menampakkan kelemahan masyarakat Arab dan generasi berikutnya yang menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila terdapat kelemahan, maka akan timbul mukjizat. Mukjizat ialah suatu peristiwa yang luar biasa atau di luar akal manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan juga untuk melemahkan para penentang terkait kehadiran Nabi. Kemudian, i'jaz menurut para ulama. Mahmud Syakir menjelaskan istilah i'jaz Al-Quran dan mukjizat Al-Quran dengan menekankan perhatian kepada awal munculnya kedua istilah ini. Yang pertama yaitu istilah i'jaz Al-Quran dan mukjizat Nabi tidak terdapat baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Bahkan istilah ini juga tidak terdapat pada perkataan sahabat, juga tidak muncul dalam ungkapan-ungkapan tabi'in. Istilah ini muncul pada abad ketiga, kemudian berkembang dengan sangat pesat pada abad-abad selanjutnya hingga masa kita sekarang ini. Maka dikatakan bahwa kedua istilah ini merupakan kata yang muhdas atau kata jadian dan mulawat atau istilah baru yang dimunculkan. Yang kedua, kata lain yang semakna dan menyertai kemunculan kata i'jaz adalah at-tahaddi. Kata ini juga merupakan kata yang muhdas. Kata yang muhdas dan muwalat. Tidak terdapat baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, juga tidak terdapat pada perkataan-perkataan para sahabat dan tidak
ditemukan dalam ungkapan-ungkapan tabi'in. Kata ini juga baru muncul pada abad ketiga, kemudian berkembang pada abad keempat, dan menyebar luas dalam abad-abad setelahnya sampai masa sekarang. Dimulai pada abad ketiga, ulama dari sarjana-sarjana muslim telah banyak membahas persoalan i'jaz Al-Quran. Ibnu Syair An-Nazam, seorang teolog Mu'tazilah, menegaskan adanya sarfah atau pengalihan dalam kemampuan manusia untuk tidak mampu menandingi bahasa yang dipergunakan oleh Al-Quran. Teori ini menyatakan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk meniru dan mengimitasi Al-Quran, baik dari sisi substansi maupun kemampuan maupun redaksionalnya. Hanya saja kemudian Tuhan melakukan intervensi kepada manusia dengan mengalihkan kemampuan tersebut sehingga menjadikannya tidak mampu meniru Al-Quran meskipun satu ayat saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.